Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wimbian Afjilian dengan NIM 21086478 dari Prodi Penjaskesrek. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang aliran rasionalisme dan empirisme. Yang pertama yaitu pengertian rasionalisme dan empirisme. 1. Rasionalisme. Secara etimologis, menurut Bagus, rasionalisme berasal dari bahasa Inggris yaitu rationalism. Dan menurut Edward, kata ini berakar dari bahasa Latin ratio yang berarti akal. Rasionalisme adalah sebuah pandangan yang berpegang bahwa akal merupakan sumber bagi pengetahuan dan pembenaran. Kaum rasionalisme mulai dengan sebuah pernyataan aksioma dasar yang dipakai membangun sistem pemikirannya, diturunkan dari ide yang menurut anggapannya adalah jelas, tegas, dan pasti dalam pikiran manusia. Yang kedua yaitu empirisme. Empirisme secara etimologis menurut Bagus berasal dari bahasa Inggris yaitu empirism dan experience. Kata ini berakar dari kata bahasa Yunani yaitu empiria, dan arti kata expertia yang berarti berpengalaman dalam, berkenaan dengan terampil untuk. Sementara untuk esai, berdasarkan akar katanya, empirisme adalah aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa pengetahuan secara keseluruhan atau parsial didasarkan kepada pengalaman yang menggunakan indera. Berdasarkan Horner dan Huhn, aliran empirisme tidak mungkin untuk mencari pengetahuan mutlak dan mencakup semua segi. Apalagi bila dekat kita terdapat kekuatan yang dapat dikuasai untuk meningkatkan pengetahuan manusia, yang meskipun bersifat lebih lambat namun lebih dapat diandalkan. Selanjutnya yaitu penerapan aliran rasionalisme dan empirisme. 1. Aliran rasionalisme. Rasionalisme dalam ilmu filsafat sendiri sudah dirasa sangat ngebleng, karena semua hal dalam filsafat, mulai dari pernyataan sampai pernyataan, telah melalui pemikiran yang rasionalis. Tentu saja, rasionalisme sudah menjadi ciri dari ilmu filsafat itu sendiri, yang mana berpikir harus menggunakan akal dan menghiraukan sebuah mitos atau kepercayaan yang sering kali jawabannya tidak memuaskan hati. Sebagai contoh, salah satu mitos Jawa yang masih banyak diterapkan di masyarakat Jawa hingga saat ini. Duk, anak gadis nggak boleh duduk di depan pintu, nggak elok. Loh, kenapa bu? Ya, pokoknya nggak elok. Seringkali saya mendengar percakapan tersebut, bahkan dengan sengaja melakukannya agar saya mengetahui alasan dari penjelasan nggak elok itu sendiri. Bukan karena apa-apa, tetapi karena jawaban nggak elok yang tidak nyaman di hati sering kali menimbulkan rasa ingin tahu yang besar. Yang selanjutnya yaitu aliran empirisme. Empirisme memegang peranan yang amat penting bagi pengetahuan. Malah barangkali merupakan satu-satunya sumber dan dasar ilmu pengetahuan menurut penganut empirisme. Pengalaman indrawi sering dianggap sebagai pengadilan dan yang tertinggi. Berbeda dengan rasionalisme dengan titik tumpu pengetahuan berdasarkan rasio yang memang menempel secara alami. Maka kita akan menemukan perbedaan tajam dengan aliran yang satu ini, yaitu empirisme. Ajaran-ajaran pokok dalam empirisme yaitu: yang pertama, pandangan bahwa semua ide atau gagasan merupakan abstraksi yang dibentuk dengan menggabungkan apa yang dialami. Yang kedua yaitu pengalaman indrawi adalah satu-satunya sumber pengetahuan dan bukan akal atau rasio. Yang ketiga, semua yang kita ketahui pada akhirnya bergantung pada data indrawi. Yang keempat, semua pengetahuan turun secara langsung atau disimpulkan secara tidak langsung dari data indrawi, kecuali beberapa kebenaran definisional, logika, dan matematika. Yang kelima, akal budi sendiri tidak dapat memberikan kita pengetahuan tentang realitas tanpa acuan pada pengalaman indrawi.
Yang keenam, empirisme sebagai filsafat pengalaman, mengakui bahwa pengalaman sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Demikianlah penjelasan saya tentang aliran rasionalisme dan empirisme. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.